Kalau tidak salah ya, menurut PBB sensus tahun 2015 kalau tidak salah ini ya, itu ternyata di dunia ini banyak wanita, banyak prianya daripada wanita. Bahkan waktu itu di Indonesia pun banyak prianya, bahkan ada 500 jutaan di Indonesia saja loh. Selisihnya 500 jutaan lebih banyak pria. Bagaimana ini solusinya? Begini Pak, seperti saya kasih contoh daging babi ya. Kenapa sih daging babi haram? Orang berusaha mencari jawaban-jawaban yang itu kira-kira bisa diterima sesuai dengan fakta sains ya. Iya, karena daging babi banyak cacing pitanya. Kan begitu kan? Terus saya tanya, seandainya ada temuan sains, kan teknologi kan ilmu berkembang terus. Cacing pita pada babi itu bisa dihilangkan sehingga nol. Kira-kira babi apakah menjadi halal? Ya enggak. Jadi jawaban-jawaban seperti itu, cacing pita, tetek bengek, itu hanya coba mencari korelasi di luar hukum. Tapi faktanya tidak demikian. Ada cacing pita, tidak ada cacing pita, tetap aja haram. Begitu juga poligami ya. Saya terus terang ya mengatakan jumlah laki-laki dan perempuan itu mencari korelasi pembenaran, seolah-olah itu menjadi sebab. Tapi saya tidak percaya itu. Itu perintah ya. Jadi tidak ada hubungannya jumlah laki-laki dan perempuan. Tetapi fakta memang laki-laki itu jumlahnya dilalui oleh perempuan. Kalau Bapak bicara tentang data dari itu, saya juga tidak menerima data itu. Gitu loh. Saya tidak menerima karena saya juga punya data lain. Gitu loh. Yang justru sebaliknya. Gitu. Jadi daripada kita perang data, data kan bisa diolah, diatur. Loh, itu ya omongannya wong. Ngapain kita dipengaruhi sama orang? Kembali saja ke Al-Qur'an bahwa Al-Qur'an itu melarang zina. Zina itu tidak lebih dari binatang, ya. Al-Qur'an melegalkan, membolehkan, tidak mewajibkan. Tolong dipahami, poligami. Gitu, Pak. Agar wanita-wanita itu menjadi terhormat, tidak dipakai mainan semaunya oleh anak laki-laki itu. Gitu. Cuman kan saya sadar Pak, saya sadar Bu. Saya kalau ngisi kajian tentang ini itu untuk memahamkan itu repot. Dan saya sadar karena gini loh Pak ya. Tidak semua sih ya. Kalau istri saya itu termasuk yang lain gitu. Kalau istri saya itu gampang Pak. Kalau mahasiswa-mahasiswi datang ke rumah itu, kenapa suaminya kok boleh poligami? Gitu. Istri saya itu terlalu simpel karena dia bukan orang suka baca gitu ya. Ya kalau memang takdirnya saya larang juga mesti poligami. Kalau enggak takdirnya meskipun saya suruh ya enggak. Ya sudah saya mengikuti apa kata Allah. Gitu. Jadi ringan enteng gitu. Gitu Pak. Nah, tapi kan tidak semua perempuan seperti itu. Pada hakikatnya perempuan itu tidak mau dimadu. Itu sudah kawane, gitu loh. Makanya harus diberi sebuah aturan main. Boleh poligami dengan syarat-syarat seperti tadi itu, dan itu tidak wajib. Gitu loh Pak. Senyampang ingat lagi tentang poligami ya. Itu kalau menurut negara, khususnya Indonesia, itu untuk berpoligami itu harus ada izin resmi dari istri pertama. Tapi dalam Islam yang pernah saya baca itu tidak ada syarat
izin dari istri pertama. Apakah benar? Benar, Pak. Nggak ada. Nggak ada izin. Nggak ada kewajiban. Otoritas kan di laki-laki, Pak. Tetapi laki-laki itu harus tahu ada konsekuensi logis yang harus dia tanggung, ya, ketika dia berpoligami, gitu loh. Harus ada. Dan itu tidak boleh sembunyi-sembunyi, Pak. Saya banyak teman-teman saya, aku kata Rabi menang. Oh iya enggak, Bu? Siri, oh enggak. Siri itu kasuistis, Pak. Gitu loh. Jadi kon Rabi apa? Ngomong ada bojomu. Blak-blakan, aku kata Rabi iki syariat Islam ini. Aku enggak zina, aku Rabi pengin sah. Aku jaluk restumu. Tapi itu tidak harus. Tapi kalau memang mau disampaikan. Boleh gitu. Yang saya tidak setuju kalau sembunyi-sembunyi. Karena Bapak, ketika perkawinan itu dilakukan sembunyi-sembunyi, itu generasi Pak yang berbahaya. Misalnya aku mbok wae dua anak lanang, arung mbok nom dua anak wedok. Ini nggak saya omongkan. Saya mati. Ternyata anak saya ini temu sing wedok adik kelasnya kene Rabi. Kan jadi kacau, Pak. Makanya kalau ada teman-teman gitu, saya bilang, saya paling keras, Pak. Jangan. Kalau kamu mau poligami secara terbuka. Tapi sah apa enggak ya kawin siri itu? Menurut Islam. Pemahaman Bapak kawin siri itu apa? Kawin yang diam-diam. Kawin diam-diam yang tidak sah, loh, Pak. Maksudnya justru kawin itu harus dipublis, Pak. Makanya Nabi itu ketika perkawinan itu undang. Supaya misalnya Mas Wahyu ya, jalan sama Mbak. Ya katakanlah ke taman gitu ya. Kan enggak masalah. Kenapa? Publis sudah tahu, oh itu bojone, gitu loh. Makanya perkawinan itu harus dipublis. Dipublis itu di umumkan. Woro-woro. Itulah contoh, itulah salah satu keperluan kenapa kita ngundang. Jadi kalau misalkan nanti berjalan, orang oh ya aku memang bojone. Tapi kalau nggak dipublis, Pak, lihat loh, itu Mas Bojo kok, itu tuh Mbak Usna loh, itu tanda tanya, Pak, gitu. Jadi itu termasuk fitnah-fitnah seperti tadi itu. Itu kenyataannya kok kawin siri itu katanya loh, saya tidak tahu. Katanya ke kiai, kemudian pokoknya ada syarat manten. Kawin siri itu kan gini Pak, untuk tradisi Indonesia. Tradisi Indonesia itu kawin siri itu yang dimaksud tidak resmi ke pemerintah tertentu. Oh iya. Hanya itu perbedaannya. Kalau masalah disaksikan orang tetap harus ada pihak saksinya, harus ada walinya, harus ada ini tetap disampaikan. Ada yang bilang memang kawin siri itu yang penting ada manten laki, manten perempuan, ada wali perempuan, ada saksi, dan ada kiai. Ini sudah sah menurut Abang, betul? Iya, tapi kan Al-Quran itu memerintahkan seperti kita jual beli ya. Itu kan kita diperintahkan menulis apabila itu tidak kontan. Artinya Al-Quran itu sangat rinci sekali. Sesuatu yang akan mempunyai kans akan menjadi masalah maka ditulis gitu loh. Nah, nendese abad ke-6 kan dereng wonten KUA, Pak. Saat ini kira pun wonten KUA. Ya kita ikuti ya KUA karena itu akan menjamin hak-hak wanita. Makanya aku bilang wanita paling goblok itu wanita sing gelem dikawin siri. Karena dia secara hukum lemah, Pak. Betul, cocok dengan hati saya. Goblok, aku ngaji bilang tau. Pelakunya sing salah. Berarti Pak Kiai yang mengesahkan kawin siri tadi bagaimana? Iku goblok. Goblok ya. Oh. Gitu loh. Iya. Dia kasihan perempuannya itu. Nanti kan ada hukuman tentang hak waris. Hak waris itu dilihat berdasarkan kakak. Lah kalau di kakak nggak tercantum, ya opo? Ya iya, bingung. Karena kita tidak bisa jadi podai ngene lho, Pak. Zaman dhisik, zaman Nabi nggak ono KTP, saiki nggak usah KTP-an, apa ya iso? Gitu. Kan KTP itu bukti secara legal kita nama ini, penduduk ini, agama ini, status ini kan gitu. Jadi Islam itu agama yang cemerlang, Pak, yang obsesinya itu ke depan gitu loh. Lagi-lagi tentang itu tadi jelas ya kalau kawin siri itu jelas
jelas tidak sah ya. Sah apa enggak tuh itu? Ya enggak lah. Kesimpulannya sah apa enggak? Enggak. Kawin Sah, itu rasa siri-sirian. Karena sekarang sudah ada lembaganya harus lewat surat nikah gitu loh. Kilondra, lek wong kawin siri ndak sah. Tunggu, Bu. Panjenengan istrinya satu. Iyalah. Udah akan dapat 2, Bu. Saya lagi nyari, Bu. Tapi belum ada yang tepat. Saya Bu tak kesumuk. Nggih. Mas, kecane lho, Mas. Monggo lek kene tepak. Masjid anu itu. Nanti mau cari. Lagi-lagi Mas ya. Nggih. Wah ini sampai jam sekian bagaimana? Mboten napa, kula manut Ngoten nggih. panjenengan. Jajane ya saya tapi nggih pumpung petuk nggih. Nggih. Tapi harapan saya itu tadi itu gini loh, Pak. Kita tidak tahu kapan Allah mencabut kita punya nyawa. Iya. Saya sayang Pak sama saya, Pak. Kenapa saya sayang sama sampean? Wahyu itu sama saya juga baik, Pak. Wahyu, aku merinding, Pak. Wahyu itu nang aku api, Pak. Padahal kenalnya nduk yuk. Gitu. Iya. Aku ngomong apa siap. Padahal sehingga saya merasakan Bapak itu bukan orang lain lagi. Bapak itu Bapak saya. Jadi makanya tadi saya di depan saya awali, kalau kita memang jujur, setelah ganjalan itu bisa kita hilangkan, bersahadatlah. Gitu Pak. Kita nggak tahu kapan nyawa itu. Bener Bu. Ya, mudah-mudahan jangan Pak, okay? Mudah-mudahan jangan. Maka sebetulnya saya mau malam ini Bapak bersahadat. Nanti proses belajar sama jalan. Kalau malam ini Bapak bersahadat, saya sahadatkan. Insya Allah lah Pak. Bilal itu masuk Islam bukan berarti dia sudah paham Islam se-Al-Quran, enggak. Saya juga bukan saya paham Al-Quran, enggak Pak. Saya belajar. Semua orang mau pakai proses belajar. Nah, ngapunten namanya nyawa itu juga memang ukurannya bukan tua, bukan muda. Tapi pada umumnya kan yang tua duluan. Meskipun tidak. Nah, saya dengan hati yang paling dalam. Karena saya tidak boleh memaksa tadi kan. Semua ganjalan Bapak sudah saya jelaskan. Maka ngapunten Pak, seharusnya Bapak saat ini sudah bersedia untuk bersahadat. Kalaupun nanti ada yang kurang paham, itu saya monggo Pak, saya kesini lagi nggak masalah. Itu berarti sesuai kata saya yang teori pertama tadi, namanya keyakinan, jalani dulu, sambil berjalan sambil mencari kebenarannya, itu ya. Berarti kan begitu itu maksud Mas itu? Enggak Pak, kan Bapak ini kan begini Pak. Kenapa Bapak belum berislam secara totaliter? Ya. Karena ada ganjalan-ganjalan yang menurut Bapak itu menjadi masalah. Betul. Tetapi setelah kita bertemu malam ini, ganjalan-ganjalan itu kan sudah bisa kita clearkan. Jadi Bapak itu sekarang sudah tahu yang dulu sebelum kita ketemu dianggap ganjalan, setelah dijelaskan ternyata bukan ganjalan. Nah, artinya keimanan Bapak itu juga dibangun atas pengetahuan. Bapak sudah tahu. Karena siapa? Kenapa? Karena saya beritahu. Nah, kalau Bapak sudah tahu, berarti ganjalan itu sudah hilang. Nah, monggo Pak, mumpung ada waktu bersahadat. Tapi begini Mas ya nun sewu ini, ganjalan saya merasa belum hilang sama sekali. Ya mungkin 10% lah hilang. Masih ada lagi. Tadi saya katakan untuk mendalami agama, itu pelajari dulu kitab-kitabnya, kemudian perhatikan keteladanan sosok tokoh utama dalam agama tersebut. Ini
Saya itu kan katakan saat ini masih netral, artinya tidak condong ke Islam, tidak condong ke Kristen. Jadi saya bisa bicara bebas, kritik Kristen bisa, kritik Islam bisa, kan gitu Mas ya. Nah, tadi tentang kitab-kitabnya sementara di situ, tapi mungkin nanti bisa kembali. Sekarang tentang memperhatikan keteladanan tokoh utamanya. Kalau di Kristen tokoh utamanya kan Isa atau Yesus, mereka mengatakan ya. Di Islam tokoh utamanya Kanjeng Nabi Muhammad. Tentang keteladanan Isa atau Yesus di versi Kristen itu saya udah banyak bertanya pada teman-teman ya, meskipun kurang puas masih ya. Sekarang tentang keteladanan Nabi Muhammad ini kan ya pas saya tanyakan pada Mas sebagai orang Islam ya. Monggo Pak. Nabi Muhammad itu sebagai utusan Allah, tentunya menjadi teladan yang baik. Bahkan di Al-Quran dikatakan, "Hai Muhammad, kamu adalah teladan yang baik." Kemudian uswatun hasanah. Bahkan para ustadz, para kiai mengatakan Nabi Muhammad itu teladan yang paling sempurna. Betul ya itu? Apa sama mungkin artinya? Baik dengan sempurna. Ya katakanlah sempurna ya. Sekarang kalau dilihat apa kenyataannya, nah ini penilaian orang awam lagi nih, apa benar apa enggak, ini mohon klarifikasi. Muhammad itu saya memang mengagumi. Beliau sangat ulet, sangat berani, sehingga banyak meraih sukses besar ya. Sukses agama, sukses politik, sukses apalah hukum-hukum. Tapi setelah memperhatikan tentang pernikahannya, ini jadi bingung lagi. Monggo Pak, monggo yang mana? Pertama gini, Nabi Muhammad itu ketika Siti Khadijah masih ya, istri pertama, itu beliau itu kan tidak neko-neko poligami. Tapi setelah Siti Khadijah wafat, loh kok mulai berpoligami, padahal usianya kalau tidak salah sudah 51 tahun. Bener nggih? Dan ini kira-kira atau mungkin ada sumber yang resmi. Kenapa Nabi Muhammad itu ketika Siti Khadijah masih kok tidak berpoligami? Nah, ini bagaimana nih? Sampun Pak. Sementara begini Pak. Setiap perkawinan Nabi itu bukan kehendak Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, perkawinan Nabi itu semua punya latar belakang berbeda-beda. Ada berlatar belakang dakwah, ada berlatar belakang sosial, menolong janda-janda, ada berlatar belakang gini Pak, menyatukan. Jadi banyak macam latar belakangnya. Nah, kenapa pada saat Kanjeng Nabi Muhammad masih bersama Ibunda Khadijah, tidak berpoligami, ya karena memang belum ada perintah. Dan Allah paling tahu, ya mungkin belum dibutuhkan. Itu loh. Belum dibutuhkan maksudnya? Belum, artinya suasana kondisi untuk mendukung itu belum ada. Misalkan kita ambil salah satu, katakanlah contoh sosial, belum ada peperangan, belum ada banyak janda-janda kan gitu kan. Ini salah satu contoh, bukan satu-satunya gitu. Begitu juga masalah sosial. Karena apa Pak? Orang Arab itu jangan dikira Arab itu satu Pak. Arab itu banyak klan. Nah, misalkan saya klan A, Mbak itu klan B gitu ya. Dakwah saya itu akan sulit Pak. Beda klan kan. Tapi ketika Mbak saya ambil menjadi istri, itu saya sudah menjadi anggota keluarganya. Dan dakwah bisa lebih mudah. Itu salah satu sebab seperti itu juga ada. Gitu. Jadi semua pernikahan Nabi itu dalam kontrol Allah. Gitu ya. Okay. Terus
Ini lagi setelah Nabi Muhammad berpoligami dan sebelumnya. Mbak, tolong anu saya Mbak, tab saya. Oh, Mbak aja toh. Oh, Mas. Samaannya sama casnya. Pripun Mbak? Setelah Siti Khadijah tidak ada, Nabi Muhammad berpoligami. Nah ini orang luar kan geger, ya kan? Wah, ya pantas karena waktu Khadijah masih ada. Khadijah itu kan orang pertama kali yang masuk Islam. Di samping itu, Khadijah itu kan janda kaya. Jadi menjadi penyandang dana terhadap dakwah-dakwah Nabi Muhammad. Betul. Jadi ketika Khadijah masih, tidak mungkin Nabi Muhammad berani berpoligami, kan didepak nanti oleh Siti Khadijah. Begitu orang luar, bagaimana ini? Ya. Sudut pandang orang luar ya biasa Pak. Sudut pandang orang itu memang dibangun dengan rasa apa dia mau menilai seseorang. Tapi kan apakah sudut pandang dia benar? Ya belum tentu juga benar. Belum tentu ya. Seperti iku nembe mangan iku. Lah kon kok nembe metu warung Padang kok. Padahal enggak, dia warung Padang masuk kemarin handphonenya ketinggalan. jadi itu biasa lah Pak, gitu biasa cara pandang seperti itu. Hanya prediksi gitu. Berikutnya lagi gini, ada yang alasan Nabi kawin poligami itu kan janda-janda tua, tujuannya untuk menolong. Orang luar bilang, kalau itu tujuannya menolong janda itu kan banyak. Yang dinikahi hanya beberapa janda yang lain kan cemburu sosial ini. Itu. Terus lagi itu kan janda sudah tua. Nah, ternyata ada data. Itu Nabi itu istrinya minimal 12. Ada yang mengatakan 9, ada 12, bahkan ada yang mengatakan 23, ada yang 60. Entah ini yang benar, tapi yang sering muncul di YouTube. Itu 9 atau 12. Dari 12 istri minimal ya. Itu usianya yang 30 tahun ke bawah itu 7 orang. Kalau tidak salah lah ini. Nah, berarti alasan yang dinikahi Nabi Muhammad janda tua itu kan ya tidak benar lah itu. Nabi Muhammad sudah usia 51. Yang 7 istrinya aja 30 ke bawah itu kan wah masih kinyis-kinyis itu bagi orang yang 51 tahun. Gimana ini? Pertanyaan saya, ini kan kita bicara sejarah Pak. Sejarah itu tergantung oleh siapa dia ditulis dan untuk apa dia ditulis. Gitu. Jadi begitu Pak. Sejarah itu tergantung oleh siapa dia ditulis dan untuk apa dia ditulis. Ada subjektivitas. Betul. Jadi kalau dia bilang data, dia punya data sejarah seperti itu, saya tanya, sehandal apa dia punya data? Gitu. Karena apa? Jangankan bicara tentang umur, bicara tentang jumlah aja kita nggak sepakat. Nggak mesti. Gitu. Jadi ya biasa, Pak. Jawabannya itu ya. Biasa, nggak masalah itu. Jadi menurut saya kembali ke Al-Quran saja lah. Kalau Al-Quran itu kan bukan kitab sejarah, meskipun ada sejarah masa lalu, tapi kan berupa firman. Karena sejarah itu relatif Pak. Gitu. Kok saya tanya, Anda dapat data dari mana? Dari Google atau enggak, misalkan saya nggak tahu. Misalkan ada orang begitu ya. Anda dari Google. Sejauh mana data yang disampaikan Google itu benar? Kan itu juga yang bikin manusia. Termasuk ada yang mutakin sama yang mualaf tadi. Di sini kan banyak sekali isu-isu pura-pura. Kami banyak temukan itu Pak. Pura-pura orang yang Islam, anaknya guru, anaknya kiai yang masuk Kristen dan sebagainya. Itu banyak. Ada bahkan yang di Google dan di YouTube juga mengatakan ini hafal Al-Quran, bisa pindah agama menjadi pengikut Yesus.
Hal ini padahal hoax. Kan merawut itu Iya, data kan di ini kalau Google. memang benar-benar ada pendeta yang masuk Islam, silakan dicek. Ya, kami jamin benar nih. Terus lagi ya, Pak, kalau saya ngomong gini, Itu asumsi manusia. kalau saya ngomong gini kira-kira gimana, Pak? maksudnya? Saya tidak akan keluar rumah ini sebelum pertanyaan Bapak habis sehingga Bapak siap untuk saya syahadatkan. Ya, saya kira ini kok belum bisa lah. Gimana kira-kira, Pak? Belum bisa lah. Sementara lah ini ya. Enggak maksakan, Bu. Hanya apa ya? Memberikan pilihan. Artinya begini, Bu. Sampai demi Bapak, saya siap melayani Bapak sampai subuh pun saya siap. Itu yang mau saya sampaikan. Tapi ya itu ya. Enggak apa, Pak. Saya Termasuk pernyataan ini, Pak. Kenapa Nabi itu punya istri yang paling muda, Aisyah itu? Karena ini, Pak. Ini orang yang cerdas. Nah, untuk menjelaskan masalah keperluan rumah tangga, kehidupan rumah tangga Rasulullah, ya ini Bunda Aisyah ini yang mampu menjelaskan kepada para sahabatnya. Karena kecerdasannya dia, kemudian Nabi Muhammad meninggal, pikirannya ini masih segar, sehingga mampu menjelaskan kepada generasi untuk mempertahankan penjelasan kehidupan rumah tangga Rasulullah. Seperti itu kan. Tapi omongan di luar kan aneh-aneh, Pak. Iya. Sendiri. Nah, karena itu mereka tidak apa ya, berasumsi dengan cara emosi, bukan ilmiah gitu. Bukan secara ilmiah. Ada tendensi lah seperti itu katakan. Iya. Dengan Aisyah itu ya. Iya. Dengan Aisyah itu yang mampu menjelaskan kehidupan Nabi rumah tangga dengan berpoligami itu kepada para sahabatnya ini banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan masalah kehidupan rumah tangga Rasulullah itu. Karena beliaunya lah yang mampu menjelaskan. Begini, memang Nabi Muhammad usia 51, menikah dengan Siti Aisyah ketika umur 6 tahun ya. 9. Dinikahi 6. Nikah itu tidak langsung berkumpul. Betul. Menurut Bukhari ya. Iya, dinikahi umur 6 tahun, berarti kan disahkan 6 tahun, tapi berkumpul setelah 9 tahun. Betul ya? Setelah balik. Tapi menurut sejarah, ini lagi saya cari, itu beda lagi, Pak. Ya itulah memang sejarah. Ada sejarah yang dia mengambil dari umurnya Hafsah. Hafsah itu selisihnya dengan Ibunda Aisyah itu 10 tahun. Waktu hijrah ke Madinah, umurnya Ibunda Hafsah itu sudah 27. 27 kalau selisih 10 berarti 17 mungkin. 17. Ada sejarah begitu, Pak. Ya begitulah sejarah gitu kan. Begitu sejarah memang begitu. Gitu. Kemudian ada hadis-hadis lagi, Aisyah mengatakan Rasulullah menikahi saya ketika saya masih kecil, masih suka main ayunan. Terus boneka-boneka saya dibawa juga ke rumah Nabi Muhammad. Itu menandakan umur berapa itu kira-kira? Ya itu loh, Pak. Apakah hadis itu benar bisa kita terima, gitu ya, atau tidak? Karena ada sebuah penelitian sejarah lain lagi. Jadi ketika Ibunda Hafsah, siapa tadi mbaknya Ibunda Aisyah? Hafsah. Bukan, saya lupa. Itu selisih 10 tahun, Mbak. Dan itu ketika hijrah umurnya 27, berarti Ibunda Aisyah umurnya 17 tahun sudah. Nah, sekarang kita mau pegang yang mana? Kalau menurut saya, nggak usah pegang mana-mana. Pegang aja bagaimana sebetulnya sistem perkawinan di dalam bangsa-bangsa Abrahamik. Abrahamik itu, ya Semitik itu, Arab dan Israel itu Semitik. Gitu. Jadi perkawinan mereka itu bukan berarti langsung terus mengadakan hubungan suami istri. Tidak. Makanya kenapa Yusuf itu mengatakan
itu kan Bunda Maria mau dicerai itu ketika hamil. Kan? Karena Yusuf sering keluar pergi. Yusuf kan tukang kayu. Loh. Itu berarti belum melakukan hubungan apa-apa. Kalau sudah melakukan hubungan apa-apa, Yusuf ngapain dicerai, orang sudah melakukan gitu. Jadi tidak serta-merta, Pak. Begitu juga kebudayaan itu. Nanti dulu. Yusuf itu kalau di Bible ya, seingat saya itu belum jadi suami istri sama Maria, masih pacaran ya. Itu teksnya begitu, Pak. Sudah diambil dari bait Allah. Gitu loh. Jadi tidak serta-merta pernikahan itu langsung melakukan hubungan suami istri. Begitu juga kebudayaan itu sebetulnya masih ada dulu di Madura. Jadi anak saya sama anaknya siapa gitu dijodohkan dari kecil. Gitu kan. Jadi relatif, Pak. Begitu juga tentang usia ya. Sekarang usia 25 tahun ada cewek itu masih dianggap wajar. Iya toh? Tapi coba tahun 70-an. Wah, wis perawan tuwek gue. Relatif, karena dulu memang sosialnya seperti itu kok. Sosial sekarang 25 tahun misalkan dia ambil S2 wajar saja ya kan. Dari S1 sudah 20 tahun kan. Nanti S2 katakanlah dia selesai 2 tahun 22 tahun. Untuk hal-hal berikutnya kasihkan molor 3 tahun ya. Ada kemungkinan molor. Mungkin penelitiannya molor atau apa 25 tahun. Jadi hadis Bukhari yang mengatakan Aisyah dinikahi ketika umur 6 tahun itu Mas menolak ya? Saya tidak begitu saja menolak, Pak. Kalaupun itu benar, kita harus lihat sudut budaya bangsa Semitik, gitu loh. Perkawinan itu tidak serta-merta melakukan hubungan suami istri, gitu loh. Sekarang, ya ngapunten, opo enake arwah cilik ngono lho, Pak. Nah, ya itu. Gitu. Jadi terus dah makanya pihak luar menyoroti tajam itu. Ormasnya menjadi contohan. Nah, gitu loh. Itu. Kan yang ngapunten ini kita sama-sama dewasa. Yang namanya hubungan suami istri itu kan kalau sepak bola itu harus ada serang menyerang, kira-kira begitulah. Lagi arek isih dolanan boneka kira-kira logis sekali gitu. Lah ya itu. Jadi saya tidak menolak, Pak. Harus saya jelaskan dulu. Kalaupun benar, itu kita harus imbangi dengan budaya Semitik tadi itu. Tidak serta-merta langsung. Kalau memang itu budaya Semitik, padahal dikatakan bahwa Al-Quran itu berlaku sepanjang zaman dan secara umum, artinya bukan khusus Semitik tapi untuk seluruh dunia. Berlaku sepanjang zaman. Kalau itu benar sepanjang zaman, umpama sekarang ditirukan orang 51 ngawinin 6 tahun, itu apa ndak jadi dagelan itu nanti? Kalau memang sosial kehidupannya dikembalikan sesuai dengan abad ke-6 ya tidak, Pak. Loh. Kenyataannya kan abad sekarang, apa bisa dikembalikan? Loh ya, maka dari itu. Jadi Al-Quran itu melihat dia konteks itu sesuai dengan zamannya. Gitu loh. Bukan sepanjang zaman. Iya, tapi dia tetap kompatibel gitu loh. Sekarang kok misalkan seperti yang tadi saya bilang tadi kan, itu terjadi relativitas dalam melihat usia. Seperti tadi tahun 70, 25 tahun itu sudah dianggap perawan tua kan. Kalau sekarang enggak, kan gitu. Ya sudah, tentang usia itu. Sekarang tentang pernikahan Nabi yang lain ya. Monggo. Contohnya dengan Zainab, mantan istri dari anak angkatnya. Itu menurut yang saya baca, sanggahannya adalah untuk menghancurkan sistem adopsi. Kalau sebelum itu kan anak angkat bisa diadopsi menjadi seperti anak kandung. Nah, itu untuk menghancurkan itu, kemudian Nabi Muhammad menikahi mantan menantu dari anak angkat. Saya tentang penghancuran adopsi ini sangat setuju. Memang kalau anak dari A ya harus tetap A, betul ya, setuju sekali. Tapi prosesnya ini yang kurang serak saya. Masa kok Nabi Muhammad itu punya anak angkat namanya Zaid ya.
Setelah Zaid dewasa, Nabi Muhammad mencarikan jodoh untuk Zaid. Dicarikan anak yang namanya Zainab. Zainab ini kalau tidak salah masih saudaranya Kanjeng Nabi ini. Benar ya? Jodohkan sama Zaid. Setelah beberapa waktu menjadi suami istri, ini ada hadis apa benar apa enggak atau dibantah lagi nanti ada. Suatu ketika pada pagi hari Kanjeng Nabi itu mencari Zaid di rumah Zaid. Zaid sedang tidak ada. Yang menemui si Zainab tadi. Nah, karena pagi-pagi mungkin si Zainab tadi belum siap pakaian yang lengkap. Mungkin tidak pakai jilbab kayak atau entahlah bagaimana. Nah, kemudian karena saya tidak ada, Kanjeng Nabi kembali sambil mengucapkan alhamdulillah begitu atau gimana gitu. Yang isinya itu melihat kecantikan si Zainab itu kok dia seakan-akan apa ya, berterima kasih pada Tuhan kok ada makhluk yang secantik itu gitu. Nah, akhirnya karena Zainab itu mendengar sang Nabi mengucapkan gitu, ya kan menjadi PD, bahkan GR. GR, kemudian sering terjadi percekcokan si Zainab dengan si Zaid tadi. Nah, Zaid akhirnya ya apa? Mengalah. Enggak, sebelum itu Zaid lapor kepada Kanjeng Nabi. Ya Nabi, bagaimana ini istri saya ini kok oleng ini. Nabi mengatakan tahan aja lah dulu gitu. Nah, tapi setelah itu tetap percekcokan tidak selesai, akhirnya dicerai. Setelah dicerai, loh, Zainab ini kok dinikahi oleh Nabi Muhammad. Pertanyaannya Pak? Pertanyaannya, kalau itu kontrol Allah loh ya. Mestinya maksudnya Zainab itu kan semula memang akan oleh Allah loh akan dijodohkan dengan Kanjeng Nabi. Kalau memang itu kontrol Allah loh ya. Bagaimana? Zainab akan dijodohkan oleh Kanjeng Nabi. Zainab itu sebenarnya oleh Allah ditakdirkan jadi jodohnya Zainab. Tapi lewat dulu dinikahkan dengan Zaid, anak menantu agak tadi. Terus setelah dicerai Zaid baru dinikahi Nabi. Maka pembela si Kanjeng Nabi, orang awam ini loh, yang membela Nabi lah, itu kan sengaja oleh Allah itu memang semula dijodohkan Nabi, tapi dilewatkan dulu dinikahkan dengan Zaid. Nah, orang seberang bicara, mosok toh Gusti Allah kok menjodohkan orang yaitu Nabi dengan Zainab kok lewat menyakiti hatinya anak angkat ini, mosok kok begitu Allah, gitulah. Bagaimana ini? Saya gini Pak, saya setuju sama orang seberang kalau kan ada kalau alasannya seperti itu. Jadi saya tidak setuju alasan itu. Menurut saya ya, saya lebih memegang Al-Quran. Untuk apa sih? Itu sebenarnya Kanjeng Nabi kan tidak mau, itu berat itu. Tapi Allah suruh nikahi. Itu untuk menjelaskan posisi tentang anak kandung dan anak angkat. Itu aja sebetulnya. Jadi ketika konteks itu dipolitisir dengan orang-orang dengan banyak-banyak cerita, banyak-banyak cara pandang, ya akhirnya semua tinggal pandai-pandai kita menseleksi mana yang benar. Orang berkomentar kan bisa-bisa saja. Dan saya sebetulnya bisa saja membantah komentar dengan komentar. Saya tidak mau. Saya lebih berpegang pada Al-Quran bahwa tujuannya itu untuk memperjelas status antara anak angkat dan anak kandung. Tapi kalau saya mau membantah argumentasi mereka dengan argumentasi prediksi, saya ngomong begini, lah itu dirabi Kanjeng Nabi ku posisinya Zainab apa? Apa isik bojone Zaid
Opo wis cerai. rondo. Kan sudah kan janda. Ya suka-suka dia. Mau dirapi mau enggak. Kalau saya berdasarkan argumentasi, saya hadapi argumentasi. Tapi masalahnya ini loh, kok menyakiti anak angkat ini loh. Kan jelas sakit di hatinya. Bagaimana Pak ya? Sakit tidak sakit bagaimana orang bisa tahu? Ya secara logika lah. Iya Pak, karena kita menggunakan perasaan-perasaan itu Pak. Seperti tadi itu. Karena kita menggunakan perasaan-perasaan kita, ya, yang itu probabilitasnya itu sangat besar antara benar dan salah. Maka kembali saja ke Al-Quran. Al-Quran itu teks yang bisa dipertanggungjawabkan. Dia tidak perasaan. Perasaan 10 orang ada bisa jadi 12 perasaan dari 10 orang. Karena ada salah satu yang punya 2 perasaan. Tapi ada orang bilang gini lagi. Tuhan itu tidak akan memberi manusia otak. Kalau otak itu tidak untuk dipergunakan. Nah, berarti akal, otak ya betul akal. Berarti sepanjang dapat dijangkau oleh otak, apa salahnya otak itu pakai menggunakan logikanya? Boleh Pak, bahkan kita bukan hanya boleh, kalau di Al-Quran itu diperintahkan apalah ta'qilun, apalah tafakarun itu. Kita diperintahkan dengan akal. Bahkan ada hadis mengatakan bahwa agama itu adalah akal. Maka tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Dan kita ini dalam konteks memberdayakan akal kita untuk memahami agama. Gitu. Tapi kita jangan lupa, akal itu juga punya keterbatasan. Betul. Gitu loh. Ketika 1 dibagi 0 itu berapa? 0. 0 kali 1? 0. Kan nggak ketemu. Begini. Jadi apa yang disebut otak itu harus diberdayakan dia. Begini, akal umum lah ya ini, pandangan umum. Kalau memang itu tujuannya untuk menghancurkan sistem adopsi, mestinya akan cukup toh. Nabi itu mengatakan adopsi itu tidak benar. Yang benar apa? Anak angkat ya tetap anak angkat, anak kandung kan mestinya tidak usah dipraktekkan kok lewat menikahi mantan menantu, tidak usah gitulah, mestinya gitu. Kan begini Pak, kita beragama, Allah harus sesuai dengan mau kita atau kita yang harus sesuai maunya Allah? Kita harus sesuai maunya Allah. Nah, maunya Allah tuh begitu. Dan kenapa? Karena itu sudah masuk konteks budaya yang mengakar. Jadi perlu contoh. Kanjeng Nabi sendiri itu sebetulnya berat. Gitu loh. Ya, kalau seperti saya misalkan begini Pak ya. Kalau mau saya sholat subuh itu ya 4 rakaat. Sholat duhur yang banyak bisnis, banyak janji, banyak apa, itu 2 rakaat aja. Bila perlu 1 rakaat gitu. Kalau logika saya mau mengatur apa yang telah diatur oleh Allah. Tapi kan tidak. Oh, jadi kembali ke itu kehendak Allah, begitu ya? Iya, itu Allah telah membuat aturannya seperti itu. Lain lagi. Tentang pernikahan Nabi Muhammad dengan Hafsah, kalau tidak salah ya. Itu ada riwayat gini, Hafsah itu kan putri dari sahabat Nabi, entah yang namanya siapa? Umar ya. Umar punya anak namanya Hafsah. Hafsah sudah dinikahkan, tapi suaminya meninggal di peperangan. Akhirnya Hafsah itu janda. Ketika Hafsah janda, ayahnya Umar ya, Umar ini sungguh terpukul sampai menangis dia. Kemudian Umar ini keluar rumah, ketemu dengan sahabat yang satu, lupa lagi apa Utsman atau siapalah. Berkata, Utsman, anak saya ini janda, mbok dia dinikahi ini. Utsman diam. Terus
si Umar tadi terus berjalan ketemu yang satunya sahabat lagi, bukan Ali, Utsman, Umar, Abu Bakar atau siapa? Wah ini ribet. Pokoknya temannya lain ya. Hei, temanku, mbok dinikahi Hafsah ini. Dia juga diam. Akhirnya si Umar tadi ayahnya, Umar datang ke Nabi, curhat pada Nabi, bagaimana Nabi ini anak saya ini, teman saya itu tidak mau temannya. Biarlah Hafsah nanti akan mendapat suami yang lebih baik daripada dua temanmu tadi. Wah, Umar bangga ya, siapa ini nanti. Ternyata akhirnya yang menikahi Hafsah itu kok Kanjeng Nabi. Wah, Umar ya, Umar senang sekali. Nah, lain dari Umar tanya pada dua teman yang ditawari tadi. Nah, sekarang anak saya sudah mendapat Nabi. Kenapa kamu dulu kok tidak mau saya tawari? Ada yang menjawab, lah wong Kanjeng Nabi dulu pernah membicarakan Hafsah. Jadi saya ya sungkan akan mau gitu. Wah, ternyata Nabi itu sudah menafsir Hafsah sebelum dua teman tadi ditawari. Akhirnya jadi. Nah ini bagaimana ini? Maksudnya logikanya Kanjeng Nabi itu kok ya apa ya? Mata keranjang gitu. Nah, secara kasarnya gitulah ya. Tapi enggak apa ya, kita bicara. Enggak masalah, Pak. Ya enggak lah, Pak. Karena gini. Pada saat Kanjeng Nabi ya, itu dakwahnya itu mulai diterima oleh orang-orang Arab sekitarnya ya, dan mulai berkembang. Itu kafir-kafir pagan Arab itu kan mulai resah. Mulai resah. Artinya Nabi Muhammad harus dihentikan nih dakwanya. Caranya apa? Kasih dia tawaran. Kan begitu. Apa yang ditawarkan? Apabila kamu mau jadi raja, kami jadikan raja. Apabila kamu ingin menjadi harta, kami kasih harta. Nah ini yang tertarik yang ketiga. Apabila engkau ingin wanita, kami carikan yang mana. Itu ketika Khadijah masih ada atau sudah tidak ada ya? Saya kurang ya sudah tidak ada karena kan sudah Khadijah itu Islam itu belum begitu masih awal, belum disambut begitu gegempita kan. Gitu. Tapi terlepas ada atau tidaknya, tetap saja Kanjeng Nabi tidak mau, dia tetap milih berdakwah. Nah, kalau misalkan Kanjeng Nabi mau kan apa tadi mata keranjang kan tinggal diterima itu tawaran. Nyatanya enggak gitu. Jadi apa yang panjenengan katakan itu Pak, begini loh Pak. Kita membaca sejarah itu seperti kita melihat apa yang ada sekarang di YouTube atau di dunia internet dulu ya. Kita harus pandai-pandai memilih dan memilah antara yang benar dan yang hoak gitu. Gitu Pak. Ya. Jadi mengambil pisau ini mau dipakai untuk apa? Itu cara memilih ini itu satu pihak berpegangan pada Al-Quran, satu pihak itu berpegangan pada logika. Nah, tinggal yang mana ini yang pantas dipercaya? Ya dua-dua Pak, harus dua-dua, harus dua-duanya. Makanya kembali tadi, itu kan cerita. Sejauh mana cerita itu benar, itu kan jadi masalah lagi. Al-Quran sudah mengatakan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu uswatun hasanah, contoh yang paling baik. Gitu. Itu bukan cerita, itu ada di Al-Quran. Sementara yang diceritakan tadi, yang itu sampai kepada Bapak, itu kan nggak ada di Al-Quran. Jadi setiap cerita tentunya tidak serta-merta kita tolak, tetapi tidak serta-merta juga
kita terima. Begitu. Ya. Berarti udah relatif, Mas, ya. Uji. Tapi begini ya, entah itu benar atau hoakah, tapi senyampang ketemu, saya sampaikan tidak apa-apa ya. Ini kesempatan ya bagi saya. Monggo sampai disambil loh. Monggo. Terus. Ayo Mas, ini loh Mas. Foto apa Pak? Ini Mas, mungkin Mas nanti bisa kasih masukan apa kayak sama saya. Nanti punya unek-unek sampean tidak bisa keluar. Sini loh. Taruh situ. Ya. Terus lagi pernikahan Nabi Muhammad dengan Safi'ah ya. Yang orang Yahudi itu Pak ya? Kurang lebih ceritanya gini. Nabi Muhammad itu beserta rombongannya kan menyerang Kibar ya. Kota Kibar. Kibar itu basis Yahudi kan ya. Dalam perangan itu kemenangan di pihak Nabi Muhammad, pihak Islam. Akhirnya ada suami istri yang baru saja nikah, menurut cerita lah itu, 1 bulanan atau gimana. Itu suaminya terbunuh. Kemudian jandanya itu namanya Safi'ah. Itu menurut cerita juga usianya masih 17 tahun. Wah, ngapunten saya begini Pak ya? Monggo, bebas sambil tiduran enggak apa-apa. Bebas lah. Kemudian seperti yang tadi dikatakan, perang menang itu berhak untuk merampas harta dari yang kalah. Harta maupun wanita itu sah untuk dirampas, termasuk janda cantik yang namanya Safi'ah. Biasanya kalau banyak rampasan wanita ya, itu dibagikan pada para peserta Nabi itu. Ada seorang pemuda ganteng namanya Dihyah. Nah itu memilih janda cantik yang namanya Safi'ah tadi. Tapi ada yang komplain. Nah, ada orang lain lapor pada Kanjeng Nabi, Nabi, Safi'ah ini kan keturunan bangsawan. Jadi yang pantas untuk menjadi suaminya adalah beliau. Nah, kemudian maksudnya Nabi gitu. Ya, maksudnya Nabi. Kemudian Nabi memanggil Dihyah sama Safi'ah, janda cantik tadi. Kemudian Dihyah disuruh mencari yang lain, sedangkan Safi'ah dipakai oleh Nabi sendiri. Terjadilah pernikahan. Nah, ini pada kalau tidak salah harinya sama dengan kemenangan di Kibar. Jadi belum berganti hari, masih di kemah begitu. Kanjeng Nabi itu sudah berkumpul dengan Safi'ah di tenda. Lah orang seberang bengok-bengok lagi lah, kapan menikahnya ini kok sudah berkumpul gitu. Nah yang jelas akhirnya itu Nabi tetap menjadi suami Safi'ah kan ya. Apa ini? Itu menurut cerita itu tadi, Safi'ah masih 17 tahun kan, masuk akal wong baru nikah. Nah, ini tadi termasuk deretan data umur istri Nabi di bawah 30 itu salah satunya adalah Safi'ah. Kok ada yang beralasan katanya sudah tua-tua janda lagi. Kok ini ternyata ada yang 17, masih muda. Nah, terus ini alasan yang mana yang dipakai? Apakah menolong dia sebagai janda
atau dia mempererat persaudaraan, apa itu untuk dakwah, ini alasan mana yang masuk ini? Saya lebih condong yang kedua. Untuk mempererat persaudaraan. Itu pertentangan antara Yahudi dan Islam itu sangat sengit gitu kan. Nah, dengan dinikahinya itu diharapkan terjadi sebuah silaturahmi yang baik. Gitu loh. Kalau saya disuruh memilih, saya memilih yang kedua. Yang kedua tadi. Alasan tadi ya. Tapi ya itu bisa digolongkan pernikahan politik gitu. Dulu kan kerajaan kan gitu kan. Sana sama sini besanan supaya ojo saling serang. Kira-kira begitulah. Tapi besanan setelah terpaksa itu ya. Suaminya dibunuh sudah kan terpaksa lewat darah ya, lewat ya, darah. Kalau bunuh itu kan konteksnya harus dilihat dalam konteks perang, Pak. Perang itu ya memang tuh pilihannya ya kalau nggak membunuh dibunuh. Gitu loh. Jadi jangan dipisahkan oleh konteksnya. Pembunuhannya kan bukan untuk nikah. Ya, bukan dibunuh karena kan ada di satu kitab ya, aku cerita aja nggak usah sebut kitabnya ya. Panglima perangnya disuruh maju ke depan karena dia, tapi saya tidak percaya kalau Nabi seperti itu. Di Perjanjian Lama itu loh. Gimana? Daud kan menyuruh panglima perangnya tujuannya supaya nanti mati, Bathsheba bisa diambil. Tapi saya tidak percaya kok Nabi kok seperti itu. Lah, itu termasuk yang saya katakan bingung tadi. Iya, enggak percaya. Di Perjanjian Lama Kristen kok begitu, nabi-nabi kok banyak berpoligami, itu ya jadi tanda tanya. Padahal teladan ya. Kalau poligaminya iya, Pak. Cuman kalau misalkan seperti tadi licik ngono kuwi ya jadi gini, Pak, saya itu berusaha fair ya. Betul. Meskipun itu kitab Perjanjian Lama ya, saya tetap katakan saya tidak percaya mau seperti itu, sudah terkontaminasi. Tapi apa ya? Nah, ada lagi pernikahan Nabi Muhammad dengan Maria Koptik. Maria Kipti dari Koptik. Maria itu kan hadiah dari Kaukasus. Dari mana itu? Dari raja atau bupati gitu. Hadiah diberikan pada Nabi Muhammad berupa budak ya. Dua sebenarnya, tapi yang terkenal satu Maria ya. Maria itu tadinya Kristen, cantik lagi, muda lagi. Kemudian dijadikan budak di Mesir. Dijadikan budak di rumah Nabi Muhammad bersama Hafsah kan ketika itu. Katanya di rumah Hafsah lah. Nah, suatu ketika Hafsah itu pas keluar ya ke rumah ayahnya. Terus setelah kembali, loh kok mergoi Kanjeng Nabi itu kok di dalam kamar bersama Maria tadi. Di dalam kamar Hafsah ini. Wah, Hafsah marah-marah. Ya, marah-marah kan dia memang keras dia karakternya keras. Dia marah. Sehingga Nabi ini ada cerita Nabi ini menceraikan Hafsah itu. Hafsah dicerai oleh Nabi. Tapi Jibril datang mengatakan jangan cerai, kembalilah. Akhirnya dirujuk kembali. Peristiwanya dengan Maria seperti itu. Pihak seberang bicara lagi. Itu cerita pengesahan pernikahan Nabi Muhammad dengan Maria itu mana sumbernya gitu. Kalau tidak ada sumbernya berarti kami orang seberang ini mengatakan itu bukan istrinya tapi budaknya, itu masih status budak. Nah, entah itu sudah resmi nikah atau masih status budak, yang jelas dengan Maria tadi akhirnya punya putra Ibrahim tuh ya. Namanya Ibrahim. Nah, putra Nabi Muhammad dengan Maria. Tapi umur kalau tidak salah 3 bulan wafat. Ibrahim itu wafat.
Nah, sementara gitu ceritanya dengan Maria bagaimana ini? Ya seperti saya tetap seperti awal-awal sejak saya bilang Pak ya. Kita harus pandai dan jeli melihat sebuah cerita. Gitu loh. Cerita itu ya begitu. Terus kalau dia terlepas dari konteksnya, misalnya ceritanya apa? Kanjeng Nabi ketemu Maria di jero kamar, tapi tidak diceritakan di dalam kamar itu ngapain. Misalkan Kanjeng Nabi perlu untuk diambilkan apa-apa, kan ya apa salahnya gitu. Cuman ketika itu hanya dicuplik dok jero kamar ke apa namanya bahasa Jawanya ketanggor kepergok kan jadi negatif cerita itu. Makanya sebuah cerita itu kalau kita sebagai konsumer mengkonsumsi sebuah cerita harus hati-hati karena bisa ditambahi, bisa dikurangi, bisa lepas dari konteksnya. Seperti itu, Pak. Saya tetap mencikapinya. Tapi akhirnya itu. Pak berhasil mempunyai anak. Ya berarti dinikah. Mana mungkin Nabi tidak menikah tanpa punya anak? Orang Al-Quran saja melarang berzina. Nah, ya itu. Iya kan, logikanya kan bisa. Sumber resminya yang menceritakan tentang pernikahannya itu kok enggak ada gitu loh, yang menyorot itu. Lah ya masalahnya itu kenapa tidak tercatat? Ceritanya potong-potong. Ceritanya kan sudah terpotong-potong, kenapa tidak dicatat? Berarti ada sumber resminya sebenarnya ada. Lah ya jelas. Tapi mana buktinya ada apa enggak, datanya? Faktanya itu ada apa enggak? Lah itu kan catatan sejarah. Kalau sejarah memang tidak mencatat, kenapa? Sekarang misalkan saya mau tanya ya, di mana bukti sejarah ya perkawinan antara ya ibunda ya siapa itu Zilfa dengan Yakob itu ada nggak? Zilfa itu kan budaknya itu kan ya nggak ada. Gitu loh Pak. Jadi kalau nggak ada berarti bisa iya bisa tidak atau begitu? Cerita itu nggak akurat intinya. Kalau misalkan dia bukan nabi, iya. Tapi karena dia masa nabi berzina Pak? Ya itu loh. Makanya orang luar orang luar bilang lah memang dia punya gini loh Pak ya, membaca sejarah itu lihat tendensinya dia mau apa gitu. Kalau saya, karena saya memang datang untuk memberikan penjelasan, saya harus berada pada posisi yang itu netral gitu loh. Seperti tadi, saya nggak percaya kalau Daud itu nyuruh, padahal itu kitab Yahudi kan. Saya nggak percaya kalau Daud itu menyuruh panglima perangnya diposisikan paling depan supaya nanti kalau perang mati istrinya saya ambil. Saya nggak percaya ayat itu. Gitu loh. Nah, padahal itu kitabnya Yahudi, tapi kan saya tidak melihat kitabnya siapa, tapi logika saya itu tidak membenarkan itu. Gitu loh Pak. Jadi bukan karena ini Al-Qur'an berarti ki kudu dikanekno terus ndok kene ku seje meneh. Ilmiah itu dia berbicara menempatkan posisi semua dalam status yang sama.